Breaking news Kompas TV kembali. Saudara, kami juga masih bersama dengan pengamat militer Pak Anton Aliabas. Pak Anton, masih bisa dengar suara studio ya? Saya dengar suara studio. Oke. Pak Anton, kan yang sedang dilakukan oleh TNI adalah melakukan investigasi menyeluruh. Investigasi yang paling prioritas harus dilakukan paling pertama ini apa? Saya nggak dengar suaranya ya. Bisa diulang lagi ya, Mbak? Sorry. Oke, Pak Anton sekarang sudah terdengar suara. Sedengar. Sorry. Oke. Ya, gimana? Pak, sekarang kan TNI sedang melakukan investigasi menyeluruh. Apa yang paling harus jadi prioritas terlebih dahulu dalam investigasi ini, Pak? Iya, tentu pertama bagi saya penting untuk kemudian meninjau SOP dan bagaimana kemudian SOP semua ketentuan itu dilakukan ya di lapangan. Karena bagi saya yang paling penting adalah ketika kita melakukan investigasi ini bagaimana kejadian seperti ini itu tidak terulang lagi di masa mendatang gitu ya. Ini yang menjadi penting, catatannya pentingnya. Bukan hanya sekedar kita untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, apakah ada kelalaian dan lain-lain. Tapi dari sisi bagaimana SOP itu dijalankan, bagaimana juknis juklak itu dijalankan, itu yang kemudian butuh untuk dipelajari secara lebih lanjut. Kenapa? Karena kasus ini, jadi peristiwa yang terjadi di hari ini itu harus jadi batu pijakan agar kemudian tidak terulang lagi di masa mendatang. Karena bagaimanapun juga ternyata kalau ini misalnya titik beratnya adalah pentingnya kemudian TNI untuk meningkatkan edukasi, meningkatkan kesadaran warga terkait bahaya, terkait bagaimana misalnya untuk merespon ataupun menyikapi ketika ada pemusnahan amunisi dan bahan peledak seperti ini misalnya, apakah memang bobotnya akan ada di sana atau di seperti apa. Nah ini yang menjadi penting untuk ditelah lebih lanjut, karena saya jadi refleksi, jadi waktu pas saya studi gitu di luar, memang sekolah saya itu adalah juga terkadang menjadi melakukan uji coba bahan peledak, dan kami tuh selalu dikasih tahu gitu. Jadi kami sebagai warga di sana kami dikasih tahu bahwa besok ada ini, tandanya nanti akan ada ini, maka apa yang harus dilakukan misalnya. Nah itu memang harus dilakukan berulang-ulang. Nah apakah memang misalnya peristiwa yang ini TNI kemudian harus gitu ya, terutama untuk di lokasi-lokasi yang akan melakukan pemusnahan, itu harus terus-menerus meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi kepada warga sekitar bagaimana yang harus dilakukan gitu untuk misalnya menyikapi adanya peristiwa pemusnahan misalnya. Itu bagi saya. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita mencegah agar ini tidak terulang kembali. Itu sih, Mbak. Oke, Pak Anton, tahan dulu, kita juga akan menuju ke jurnalis Kompas TV Ridwan Mustafa. Ridwan, selamat sore. Ya, sore Cindy. Oke, Ridwan, apa yang bisa Anda gambarkan kondisi terbaru dari lokasi? Ya, Cindy dan juga saudara, sebuah korban ledakan yang terjadi pada tadi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat saat pemusnahan amunisi tidak layak pakai. Semua korban sekarang sudah dibawa di Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Namun memang hingga saat ini tidak boleh ada warga yang beraktivitas di sekitar rumah sakit Pamengpeuk, dan memang lokasi Kecamatan Pamengpeuk terutama di daerah rumah sakit disarankan dan dijaga ketat oleh aparat keamanan. Ini semua dilakukan untuk mempermudah identifikasi dan juga evakuasi dari para korban yang menjadi korban ledakan amunisi tidak layak pakai yang terjadi pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Hingga saat ini kami dari awak media belum bisa menembus ke tempat kejadian TKP, dan memang TKP pun saat ini masih disterilkan dan masih dijaga oleh aparat keamanan untuk melakukan identifikasi, termasuk dari jajaran Kepolisian Resort Garut pun telah melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara. Demikian, Cindy. Oke. Ridwan, tapi kalau untuk radius pengamanannya dijaga sejauh apa? Yang steril? Memang untuk radius pengamanan sangat jauh,
dari lokasi kerumunan warga dan juga ke tempat kejadian perkara. Ini semua untuk mempermudah proses evakuasi atau identifikasi yang dilakukan oleh petugas, baik itu dari kepolisian ataupun dari TNI. Perlu kami sampaikan sini dan juga saudara, kronologis kejadian meledaknya amunisi tidak layak pakai atau kadaluarsa di Desa Sagara ini, di mana sebelum ledakan bom terjadi, awalnya pemusnahan bom berjalan lancar karena memang lokasi tersebut sudah beberapa kali dilakukan pemusnahan oleh aparat terkait. Tentunya dengan prosedur yang dilakukan oleh petugas terkait. Nah, namun tanpa diduga terjadi ledakan yang memang memakan korban, di mana saat itu warga sekitar mendekat untuk mengumpulkan selongsong bom, di mana selongsong bahan peledak itu memang bernilai jual tinggi karena terbuat dari besi dan kuningan. Itu yang dilakukan oleh warga sekitar. Namun naas, para korban tak menyadari bahwa ada peledak yang belum meledak sepenuhnya, sehingga pada akhirnya terjadi korban meninggal dunia. Nah, di sini ada dua informasi yang muncul. Ada yang menyebutkan bahwa korban meninggal dunia baik itu warga sipil dan juga anggota TNI berjumlah 11 orang. Ada juga yang menyebutkan bahwa korban total dari ledakan ini berjumlah 13 orang, baik itu warga sipil dan juga anggota TNI. Ini perlu dikonfirmasi kebenarannya apakah jumlah yang pastinya 13 atau 11, karena ini memang masih simpang siur. Namun demikian, saat ini pihak petugas dari Dinas Kesehatan yang bertugas di Puskesmas RSUD Kecamatan Pamengpeuk terus melakukan evakuasi, terlebih adanya korban yang mengalami luka-luka akibat kejadian ledakan amunisi tersebut. Demikian, Cindy. Baik, Ridwan, tadi konfirmasi terakhir sudah ada 13 korban tadi dari TNI dan juga dari RSUD. Ridwan, terima kasih. Kami nanti akan kembali lagi mengupdate kondisi di sana. Saudara Kepala Pusat Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan, peristiwa pemusnahan amunisi tak layak pakai sudah dilakukan dengan SOP yang berlaku. Kadis Penat menyebut korban tewas saat ledakan kedua tiba-tiba terjadi di sumur kedua yang disiapkan untuk memusnahkan detonator. Kegiatan pemusnahan munisi afkir tidak layak pakai, inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan, dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Pak Anton Ali Abbas, Pangkat Militer, kita akan lanjutkan lagi dialognya soal apa peninjauan ulang yang perlu dilakukan agar tidak ada kejadian serupa. Tapi tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV, kita bahas sesaat lagi.